Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ayunda Dwi dari kelas 10 IPS 5. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kalian pasti tahu kan apa itu laboratorium? Ya, laboratorium atau yang biasa disebut dengan lab adalah tempat dilakukannya riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah. Oke, kita langsung saja kita bahas mengenai apa saja alat dan bahan yang ada di laboratorium. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kami, oke? Autoklaf berfungsi untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Neraca digital digunakan untuk mengukur dan mengetahui massa benda dalam jumlah kecil yang bekerja secara elektronik. Kompor listrik digunakan untuk memanaskan larutan atau zat-zat kimia. Mikroskop cahaya berfungsi untuk mendapatkan gambaran secara lebih detail dan besar untuk objek kecil yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia secara langsung. Kaca preparat berfungsi untuk menjadi tempat objek sehingga objek akan lebih jelas diamati. Kaca penutup berfungsi sebagai tempat penutup objek sehingga objek tidak terkontaminasi dengan media luar. Lemari asam berfungsi sebagai pembuangan udara limbah. Gelas beker digunakan sebagai wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, ataupun memanaskan cairan. Erlenmeyer berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume suatu zat. Petri dish berfungsi sebagai wadah untuk perkembangan kultur sel, bakteri, virus yang hendak diteliti. Kaca arloji berfungsi untuk menguapkan cairan dan menutup beker selama percobaan. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia, sedangkan rak berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Batang pengaduk kaca berfungsi untuk mencampur bahan kimia dan cairan guna keperluan laboratorium. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan cairan skala kecil dari satu media ke media lainnya. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Respirometer berfungsi untuk mengukur rata-rata pernafasan organisme. Lampu Bunsen berfungsi untuk menghasilkan nyala api gas tunggal terbuka. Penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Plat tetes berfungsi untuk menguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Mortar dan pestle berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan. Pinset berfungsi untuk menjepit benda-benda yang berukuran kecil. Spatula berfungsi untuk mengambil suatu objek. Kaki tiga berfungsi sebagai penyangga kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Jarum Ose berfungsi untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikroba ke media yang akan digunakan kembali. Botol Aquades berfungsi untuk mencuci atau membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Corong kaca berfungsi untuk memasukkan larutan ke wadah. Skalpel berfungsi untuk mengiris suatu jaringan. Kancing genetika berfungsi untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen dan juga prinsip genetik lain. Insektarium berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi spesimen insekta. Loop berfungsi untuk mengamati benda kecil dengan memperbesar bayangan benda.
Sekian video pengenalan alat dan bahan lab biologi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Irna selaku guru biologi kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.